Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala untaian kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang luar biasa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, Bunda pejuang garis 2 yang dirindukan surga. Sebelum kita mempraktekkan terapi demi terapi di dalam promil metode terapi langit kita, akan saya sampaikan tentang sebuah materi yang sangat-sangat penting, yang menjadi pondasi di dalam kita melakukan sesuatu, yang menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Nah, maka ini sangat penting untuk kita pahami bersama dan kemudian selanjutnya untuk kita praktekkan. Dan ini penting ya untuk senantiasa kita praktekkan sebelum kita mempraktekkan ke-7 metode di dalam promil metode terapi langit. Apa hal yang akan saya sampaikan? Hal tersebut adalah tentang the way of life atau jalan kehidupan. Jalan kehidupan ini tentu harus memiliki sebuah tujuan. Seperti halnya ketika kita ingin memesan taksi atau ojek misalnya. Zaman dahulu ketika belum ada aplikasi seperti saat ini, ketika kita memesan ojek atau taksi, tentu kita akan ditanya akan kemana. Tentu kita sudah menentukan tujuan hendak kemana kita pergi. Lain halnya ketika kita tidak memiliki tujuan, kita akan kemana. Barangkali kita akan menjawab, ya terserahlah mau dibawa kemana. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh driver. Bisa jadi driver akan menolak mengantar kita, atau bisa jadi driver akan mengantar kita, kemudian kita akan dibawa keliling kota dan kita diturunkan di suatu tempat yang kita tidak tahu itu di mana. Atau bisa jadi kita dikembalikan ke rumah kita. Nah, ketika hari ini ada aplikasi yang berfungsi untuk bisa memesan sesuatu, makanan, mengantar kita ke suatu tempat, maka aplikasi tersebut tidak akan bisa bekerja sebelum kita menentukan tempat tujuan. Sama dengan kehidupan. Kehidupan kita ternyata harus memiliki sebuah tujuan. Kehidupan kita tidak bisa hanya sekedar berjalan begitu saja. Harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, maka pada kesempatan ini saya ingin sharing dengan para bunda pejuang garis 2 bagaimana agar kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Untuk lebih menggambarkan tentang tujuan hidup, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda. Di sebuah desa, ada seorang pemuda yang memiliki seorang ibu yang sedang sakit keras. Ia sudah berobat kemanapun, tapi tidak kunjung sembuh juga. Singkat cerita, sang pemuda mendengar ada seorang tabib terkenal di sebuah desa. Lalu, sang pemuda tersebut mendatangi sang tabib, dan ia meminta tolong kepada tabib untuk bisa membuatkan ramuan untuk bisa mengobati ibunya. Tabib itu meminta sang pemuda mendaki puncak gunung Jayawijaya untuk memetik bunga 7 dewa yang akan digunakan untuk mengobati ibunya. Lalu berangkatlah sang pemuda tersebut ke puncak gunung Jayawijaya dengan bekal seadanya. Namun, karena kurang pengalaman dalam melakukan pendakian, tiba-tiba sebelum mencapai puncak pegunungan, sang pemuda tersebut terpeleset dan jatuh ke jurang yang cukup dalam. Ia pun pingsan selama beberapa saat. Hingga akhirnya pemuda itu diselamatkan oleh suku pedalaman. Pemuda itu dirawat dan diobati selama berhari-hari hingga akhirnya ia sadarkan diri. Ketika terbangun, pemuda itu tidak ingat siapa dirinya. Ternyata ia amnesia. Lalu ia bertanya kepada ketua suku pedalaman, "Siapa aku? Kenapa aku ada di sini?" Ketua suku menjawab, "Engkau adalah anak buahku dan tugasmu adalah berburu serta mencari kayu bakar di hutan setiap hari." Tentu saja ketua suku sedang berbohong karena ia ingin memanfaatkan sang pemuda tersebut. Ketua suku menganggap bahwa dirinya telah berjasa menolong sang pemuda. Ia telah merawat dan mengobati luka dari pemuda tersebut. Lalu, sejak saat itu, sang pemuda selalu berburu dan mencari kayu bakar di hutan setiap hari bersama suku pedalaman. Hingga tidak terasa, usianya pun semakin dewasa dan menua. Bunda pejuang garis 2 yang dirindukan syurganya Allah, pertanyaannya adalah, apakah benar tugas sang pemuda tersebut adalah berburu dan mencari kayu bakar di hutan? Tentu tidak.
Lalu apa tugas sebenarnya dari sang pemuda tersebut? Dan kenapa ia sampai lupa dengan tugas utamanya? Karena ia menderita amnesia. Ya, dia hilang ingatan sehingga dia lupa bahwa tugas utamanya adalah mencari bunga 7 dewa yang akan digunakan sang tabib untuk membuat ramuan agar bisa bermanfaat untuk mengobati sakit dari ibu sang pemuda tersebut. Nah, Bunda pejuang garis 2 yang dirindukan surganya Allah, kisah tersebut bisa jadi menggambarkan diri kita saat ini. Bisa jadi kita saat ini sedang amnesia. Kita ternyata lupa tentang tugas kita yang paling utama di dunia ini. Sebagian besar dari kita bisa jadi melupakan tugas utama kita di dunia. Lalu, apa tugas utama kita di dunia ini sebenarnya? Apakah kita di dunia ini hanya sekedar untuk bersenang-senang bersama pasangan kita dan anak-anak kita kelak? Apakah tugas kita hanya sekedar galau, sedih, memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi? Galau dengan kondisi yang saat ini barangkali belum Allah berikan keturunan? Lalu, apa sebenarnya tugas kita di dunia ini? Untuk menggambarkan konsep kehidupan, saya ingin membuat sesuatu dari sebuah kertas. Silakan Bunda perhatikan ya, saya akan menciptakan sebuah sesuatu. Perhatikan baik-baik. Ya, ini adalah sebuah kertas berwarna biru yang sudah saya ikat dengan sebuah tali. Silakan Bunda bisa tebak ya dan komentar kira-kira apa tujuan saya membuat benda ini. Benda dari sebuah kertas warna biru yang kemudian saya ikat dengan satu tali. Kira-kira apa tujuan saya membuat benda ini? Silakan bisa komentar ya di kolom komentar. Barangkali ada yang mengatakan, oh ini untuk tempat makanan. Oh ini untuk tempat kacang. Barangkali ada yang menjawab ini untuk semacam topi ya, karena bentuknya seperti kerucuk dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika saya tanya kepada 10 orang, bisa jadi ada 10 jawaban yang berbeda. Ketika saya tanya kepada 100 orang, bisa jadi ada 100 jawaban yang berbeda. Ketika saya tanya kepada 1000 orang, bisa jadi ada 1000 jawaban yang berbeda. Lalu, apa jawaban yang benar? Yang paling mengetahui apa tujuan saya membuat benda tersebut adalah diri saya pribadi. Ketika ada 1000 jawaban yang berbeda dari orang lain, bisa jadi semua jawaban itu adalah salah. Karena yang paling paham tujuan apa saya membuat benda tersebut, itu adalah diri saya pribadi. Barangkali Bunda ingin tahu, ya, apa tujuan saya membuat benda dari kertas warna biru tersebut? Ya, tujuan saya membuat benda dari kertas tersebut adalah hanya untuk iseng-iseng saja. Iya, betul. Ya, saya hanya sekedar iseng membuat benda tersebut. Nah, Bunda pejuang garis 2, inilah sebuah konsep kehidupan. Ketika kita tidak paham dengan tujuan penciptaan sebuah benda, maka kita bisa bertanya kepada pihak atau orang yang membuatnya. Saya berikan contoh lain. Ini ada sebuah benda yang mungkin aneh, unik, ya. Kira-kira apa tujuan pabrik dari benda ini membuat benda aneh semacam ini? Silakan bisa komentar ya di kolom komentar. Ini adalah benda yang mungkin baru pernah kita lihat pertama kali. Ya, benda ini ternyata digunakan untuk memfilter udara dan ini dipasang pada hidung kita. Sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru ini akan terfilter, tersaring, hanya masuk oksigen yang bersih saja. Bunda pejuang garis 2, demikian juga dengan konsep penciptaan manusia. Yang paling tahu tujuan penciptaan manusia adalah sang pencipta itu sendiri. Sama halnya dengan benda yang aneh tadi. Ketika kita bingung, tidak tahu apa manfaat dari benda tersebut dan apa tujuannya benda tersebut diciptakan, maka tentu kita bisa bertanya kepada pabriknya atau kita bisa menemukan buku panduan petunjuk yang ada di dalam paket produk tersebut. Seseorang yang menjalani hidup tanpa tujuan selalu bertujuan mengejar keduniaan saja. Ketika tujuannya tidak tercapai, ia akan mengeluh dan kufur nikmat. Dan ketika tercapai, ia akan merasa bangga dan lupa dengan kehidupan setelah kematian. Dari kisah pemuda tadi yang mengalami amnesia dan lupa tujuan hidupnya, tujuan utamanya mendaki puncak gunung Jayawijaya, kita berhasil menemukan 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama,
sebetulnya kita dari mana, kemudian akan kemana kita pergi, dan untuk apa kita di dunia ini. 3 pertanyaan ini harus kita jawab. Dari mana kita, mau apa kita di dunia ini, dan akan kemana kita. Semua harus dijawab. Mustahil manusia tiba-tiba muncul di dunia tanpa ada tujuan penciptaan. Pasti Sang Pencipta sudah menentukan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Bunda pejuang garis 2, seperti halnya benda yang aneh tadi, biasanya pasti akan diselipkan sebuah buku panduan petunjuk penggunaan. Sama halnya dengan ketika kita membeli alat-alat tertentu, alat elektronik misalkan, mesin cuci misalkan, pasti di dalamnya dilengkapi dengan buku panduan petunjuk penggunaan agar customer bisa menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Nah, manusia tentu adalah alat yang membutuhkan buku panduan petunjuk kehidupan. Manusia mirip seperti halnya alat elektronik tadi yang membutuhkan panduan hidup, panduan petunjuk pemakaian. Nah, bicara buku petunjuk kehidupan, tentu kita banyak mengetahui ada banyak buku-buku petunjuk hidup yang kita kenal dengan istilah kitab suci. Berbagai macam kitab suci bisa kita pilih. Ada Bible, ada Weda, ada Tripitaka. Dan kita sebagai seorang muslim, kita memilih Al-Quran sebagai buku petunjuk kehidupan kita. Bicara buku panduan, buku petunjuk kehidupan, tentu harus lolos uji kelayakan. Nah, mari dalam hal ini kita fokus. Kita akan menguji apakah Al-Quran benar-benar lolos dan layak dijadikan sebagai buku panduan kehidupan kita, buku petunjuk hidup kita. Maka mari kita lihat. Zaman dahulu adalah zaman syair, di mana zaman dahulu syair ini adalah bisa diperjualbelikan. Sampai-sampai di tanah Arab ada pasar syair, di mana para penyair-penyair yang handal, yang mereka sudah ahli merancang berbagai macam syair, mereka bisa menjual syairnya. Pertanyaannya, zaman dahulu ketika Al-Quran diturunkan, apakah isi kandungan Al-Quran bisa menandingi syair-syair dari para penyair di tanah Arab pada waktu itu? Jawabannya tentu sangat-sangat bisa. Bahkan Al-Quran mengungguli berbagai macam syair yang sudah dibuat oleh para penyair di tanah Arab. Sampai-sampai kemudian Al-Quran memberikan tantangan kepada siapapun yang tidak percaya, meragukan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Al-Quran memberikan tantangan di dalam Al-Baqarah ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Nah, ini adalah sebuah tantangan dari Al-Quran bagi siapapun, termasuk sampai hari ini tantangan ini masih berlaku. Lalu zaman dahulu adakah orang yang menjawab tantangan tersebut? Ternyata ada seorang penyair bernama Musailamah. Ia membuat sebuah surat yang ia tujukan menantang Al-Quran, yang ia tujukan untuk bisa menandingi Al-Quran. Ia membuat tandingan surat Al-Fil. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-filu lahu zanabun wa thilun wa khurtumun tawil. Gajah, apakah itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah mempunyai ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Bagaimana isi kandungan ayat palsu yang dibuat oleh Musailamah? Ada satu lagi. Ia berniat menandingi surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal jamahir fasalli li rabbika wajahir
inna syani'aka huwal kafir. Sungguh telah kami berikan kepadamu gundukan tanah, maka sholatlah dengan suara keras. Sungguh yang mencelamu adalah orang-orang kafir. Bagaimana ayah bunda pejuang garis 2 yang dirindukan surga? Ayat palsu yang dibuat Musailamah, apakah bisa menandingi Al-Quran? Tentu tidak bisa. Sangat-sangat jauh sekali dari sisi syair maupun maknanya. Bahkan para penyair Arab pada waktu itu tidak ada yang kemudian mengakui keindahan syair dari Musailamah. Tidak ada yang mengakui dahsyatnya isi syair dari Musailamah. Bahkan kemudian mereka semua mentertawakan Musailamah. Dan pada akhirnya Musailamah ini mendapatkan julukan Nabi palsu, Musailamah al-Kadzab, Musailamah sang pendusta. Maka Al-Quran zaman dahulu sudah lolos dari sisi syairnya. Karena zaman dahulu adalah zaman di mana syair begitu diagung-agungkan. Tetapi hari ini, zaman ini bukan lagi zaman syair. Tetapi hari ini adalah zaman di mana ilmu, pengetahuan, teknologi modern sudah sangat berkembang begitu pesat, luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran lolos dan layak jika kita uji dengan menggunakan ilmu sains, ilmu pengetahuan dan teknologi modern?